beritanya memang mengerikan, saudaraku, hancur-hancuran lah. Dan Amerika masih maju mundur, mau mendukung Israel atau tidak. Kemudian Rusia mengancam, mengatakan kalau kamu ikut-ikut, aku juga ikut-ikut. Aduh. Apa yang akan terjadi, saudaraku? Nah, disinilah kita kembali pada firman Tuhan, bahwa dulu pernah terjadi, bahwa Kores itu sudah dinubuatkan akan tampil. Shalom, saudaraku. Saudaraku, hari-hari ini kita terus mengamati, menyaksikan akan perkembangan peperangan yang makin lama makin sengit antara Israel melawan Iran, saudaraku ya. Nah, kita tahu bahwa Iran itu nama lain dari Iran atau nama lama dari Iran, negara Iran ini adalah Persia, saudara. Dan kita juga tahu bahwa Persia itu ada di dalam Alkitab. Untuk itu kita akan coba menafsirkan akan bagaimana akhir dari peperangan ini. Sebuah pertanyaan, mungkinkah Israel dan Iran ini akan berdamai? Kalau sekarang ini, saudaraku, memang memanas, sebab ketika Israel terpojok, maka Benyamin Netanyahu berharap akan adanya bantuan dari Amerika. Dan kita tahu bahwa Israel dan Amerika ini memang merupakan sekutu dekat dari dulu, dari sejak kemerdekaan Israel. Backup Amerika terhadap Israel itu nyata sekali. Tapi kali ini kita juga menyaksikan berita-berita bagaimana Presiden Donald Trump ini gamang, ragu-ragu untuk membantu Israel dalam peperangan melawan Iran, saudaraku. Kenapa? Ya, kita tahu karena di belakang pihak Iran ya, itu ada Putin, ada Rusia yang dengan tegas mengatakan kalau sampai Amerika cawe-cawe ikut campur dalam peperangan dua negara ini, yaitu Israel lawan Iran, maka dengan tegas Vladimir Putin mengatakan kami akan mendukung Iran. Nah, ini kan berarti dua gajah yang ada di belakang ini, Israel dan Iran ini kan kalau sampai mereka tampil, belum lagi yang lain-lain, saudaraku, ada Eropa, kemudian ada China, ada Korea Utara dan sebagainya yang juga sudah bersuara. Ini bagaimana? Apakah akan segera terjadi perang dunia ketiga? Dan itu ada banyak orang, para ahli yang mengulas, ahli politik, ya, geopolitik yang mengulas bahwa ini bisa menuju pada perang dunia ketiga. Nah, belum lagi perang nuklir, saudara. Beberapa kali saya sampaikan, kalau sampai ada satu rudal dengan hulu ledak nuklir yang jatuh entah di Israel, entah di Iran, ya, di Teheran atau di Tel Aviv, itu pasti itu memicu akan perang dunia, dan yang lebih mengerikan adalah perang nuklir, habis-habisan, saudara. Nah, kembali pada pertanyaan tadi, mungkinkah akan ada perdamaian? Apa kata Alkitab? Saudara, kalau kita flashback kembali pada sejarah umat Tuhan, maka kita temukan bahwa ada seorang raja Persia, atau kalau sekarang Iran ya, yang dipakai Tuhan untuk mendukung dan membantu umat Tuhan, orang-orang Yahudi pada waktu itu, untuk mereka justru kembali ke tanah mereka, kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk membangun bait Allah. Dan itu terjadi, saudaraku, pada masa pemerintahan Raja Koreshi atau Cyrus, saudara, dalam bahasa Inggrisnya Cyrus.
Cyrus atau Kores ini memerintah sekitar tahun 559 sebelum Masehi sampai 530 sebelum Masehi. Dan itu ada tercatat di dalam Alkitab. Nah, kalau ada pertanyaan, mungkinkah ada perdamaian antara Israel dan Iran atau Persia? Kita coba lihat akan ayat-ayat ini. Kalau dahulu, saudaraku, dalam sejarahnya memang Raja Kores ini menjadi pendukung Israel. Ya, jadi ceritanya begini, saudaraku. Jadi sekitar 70 tahun sebelum Kores itu memerintah, ya, jadi pada masa Raja Sedekia itu kerajaan Yehuda, karena mereka sesat, karena mereka tidak taat pada Tuhan, itu betul-betul kerajaan Yehuda hancur. Yerusalem runtuh pada waktu itu, diserbu oleh Babel, yaitu rajanya Nebukadnezar. Saudara ingat ya kisah Daniel ya. Nah, kemudian diangkutlah orang-orang Yahudi, terutama para bangsawan-bangsawan, orang-orang pinter-pinter, orang-orang kaya-kaya, orang-orang yang berpendidikan tinggi, diangkut ke Babel, saudaraku. Dan di Babel inilah mereka yang muda-muda itu dididik. Nah, saudara bisa baca akan kisah Daniel, kemudian ada Sadrak, Mesak, Abednego itu, saudara, yang mereka karena kecerdasannya diangkat jadi pejabat-pejabat tinggi di kerajaan Babel di bawah Nebukadnezar. Nah, saudaraku, peristiwa dapur api yang menyala-nyala, ya, mana menghukum akan 3 orang sahabatnya Daniel, kemudian peristiwa itu membuat mereka justru semakin terkenal dan nama Tuhan semakin, nama Allah Israel, Tuhannya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego itu dikenal oleh bangsa Babel. Nah, saudaraku, setelah itu kembali kepada nubuatan Nabi Yeremia, yaitu bahwa 70 tahun lamanya mereka akan tertawan. Mereka jadi orang-orang yang ada di pembuangan, di pengungsian. Jadi mereka betul-betul diangkut dan dijadikan semacam orang tawanan gitu ya di negara Babel. Yang luar biasa, saudaraku, ada nubuatan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Nah, kalau Yeremia memang tepat pada waktu kerajaan Sedekia, kerajaan Yehuda itu hancur, Yeremia ada di sana. Kemudian pada waktu Nebukadnezar mengangkut akan orang-orang Yahudi, itu Yeremia saksi mata karena dia pada zamannya. Tetapi kita mundur ke belakang lama, saudaraku, sebelum peristiwa terjadi. Ada Nabi Yesaya, saudaraku. Kalau Nabi Yesaya kan zamannya Hizkia, saudara, masih jauh sekali. Nah, Nabi Yesaya ini itu memandang ke depan oleh urapan Roh Kudus, dia menubuatkan satu nama asing, yaitu Kores. Nah, kita akan lihat, saudaraku ya. Jadi ini malah kurang lebih 150 tahun before Kores, sebelum pemerintahan Kores, yaitu Yesaya, yang kita tahu Yesaya itu tahun 740 sampai 701 sebelum Masehi. Itu pelayanan dari Yesaya sebagai nabi. Nah, saudaraku, kita lihat sekarang Yesaya 45 ayat 1 bunyinya demikian. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Dan ini ajaib, saudaraku, karena
apa yang dinubuatkan ini jauh di depan. Ratusan tahun, saudaraku, yang akan datang baru tergenapi. Raja-raja yang dilucuti, bangsa-bangsa yang ditundukkan oleh Kores itu apa? Ya, bangsa Babel, saudaraku. Itu dikalahkan, dikuasai. Medi Persia juga dikalahkan oleh Kores, saudaraku. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Jadi ketika Kores itu digerakkan oleh Tuhan, oleh ketetapan Tuhan, nggak ada yang bisa ngelawan, saudara. Kemudian ayat 2, aku sendiri hendak berjalan di depanmu, di depan Kores, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, nggak ada yang bisa nahan, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, oleh karena ayat 4, hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi Kores ini bukan umat Tuhan, bukan bangsa Yahudi, saudaraku. Tapi dia dipilih oleh Tuhan dan sudah dinubuatkan zaman Yesaya 150 tahun sebelum Kores itu tampil. Itu bahwa dia nanti akan jadi seperti ini. Akan jadi pahlawan yang luar biasa. Nah, sebetulnya peran Kores itu apa, saudara? Ternyata Kores ini perannya bagi bangsa Yahudi, bagi Yakub, Israel itu, saudaraku ya. Itu luar biasa, saudara. Kalau kita lihat di ayat 28 dari Yesaya 44 ya, kita mundur satu pasal di ayat terakhir, ayat 28, Yesaya 44, 28. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya. Kehendak Tuhan apa? Nanti kita akan lihat, saudaraku, bahwa Kores ini dipakai Tuhan untuk memulangkan akan tadi yang saya katakan orang-orang Yahudi yang diangkut dan ditawan di Babel. Pada waktu Kores itu nanti berkuasa atas seluruh wilayah di Iran, di Persia, sampai ke wilayah Babel dan sebagainya, wilayah Medi, ia melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu apa? Memulangkan orang-orang Israel ke tanah mereka, pulang ke Yerusalem. Bahkan dia memerintahkan akan pembangunan rumah Tuhan yang sudah hancur pada masa itu. Kita tahu ya, Nebukadnezar datang, rumah Tuhan hancur, kemudian peralatan Allah yang indah-indah, yang mahal-mahal, yang suci itu diangkut oleh Nebukadnezar ke Babel. Ditaruh di kuil-kuil mereka ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Nah, ini sebuah nubuatan. Waktu itu bait suci baik-baik saja, saudaraku. Bait suci Salomo pada zaman Yesaya nggak ada masalah, masih ada di Yerusalem, masih tegak. Tapi ternyata dia menubuatkan bahwa itu nanti akan dirusak, akan dihancurkan oleh Nebukadnezar, kemudian akan dipulihkan melalui seorang yang bernama Kores. Tidak disebut Kores ini orang mana, saudara, karena nama itu nama yang asing, tetapi dimunculkan dalam nubuatan Yesaya. Nah, saudara, saya kembali kepada pertanyaan tadi. Mungkinkah Israel dan Iran ini berdamai? Sekarang kan sengit, saudara, peperangannya membara ya. Ya, dengar berita bahwa Tel Aviv dihancurkan, Haifa kena bom, kemudian Teheran juga, ini katanya pangkalan militernya kena, yang ini katanya pusat tempat penelitian wismen yang sangat mahal dan sangat dibanggakan oleh Israel juga kena bom, yang beritanya memang mengerikan, saudaraku, hancur-hancuran lah. Dan Amerika
masih maju mundur, mau mendukung Israel atau tidak. Kemudian Rusia mengancam, mengatakan kalau kamu ikut-ikut, aku juga ikut-ikut. Aduh. Apa yang akan terjadi, saudaraku? Nah, disinilah kita kembali pada firman Tuhan, bahwa dulu pernah terjadi, bahwa Kores itu sudah dinubuatkan akan tampil. Nah, saya ingat, saudaraku, tahun 2017 ketika pemerintahan Donald Trump yang pertama, Donald Trump seri 1 ya saudara, kemudian Joe Biden, setelah itu Donald Trump lagi. Pada masa itu Donald Trump memindahkan kedutaan besar Amerika ke Yerusalem dan mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel senang sekali, gembira sekali, mereka euforia, dan bahkan dulu sempat saya melihat ada koin yang dibuat dengan tulisan Donald Trump adalah Kores masa kini. Jadi Kores itu adalah satu sosok yang dikenang oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel, yaitu sebagai orang asing yang menyelamatkan mereka, yang mendukung mereka. Karena pada waktu itu Donald Trump juga berusaha negosiasi bagaimana Bait Suci bisa dibangun, meskipun ada kesulitan karena di lokasi Bukit Bait, ya, Temple Mount itu ada 2 tempat suci agama lain. Nah, saudaraku, kita lihat bagaimana Raja Persia, atau kalau sekarang Raja Iran gitu ya saudaraku ya, itu memerintahkan, tampil dan memerintahkan umat Tuhan yang ada tertawan di pembuangan, yaitu di Babel pada zaman Daniel, sudah ingat ya, untuk kembali ke Yerusalem. Dan itu memang terjadinya sekitar 70 tahun, saudara ya, 70 tahun. Kita lihat kitab Ezra, ya. Kitab Ezra, saudaraku, di dalam kitab Ezra pasal 1 ayatnya yang pertama. Wah, ini panjang, saudara, tapi ini bagus untuk kita belajar karena ini sejarah. Saya bacakan ya, judul perikopnya, Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Ini menggenapi akan apa yang tadi kita baca di dalam Yesaya 45 dan 44 tadi ya. Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Yeremia memang menubuatkan tentang 70 tahun itu, saudara, karena ini diperkirakan sekitar 70 tahun. Jadi kita tahu bahwa Daniel itu dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang lain, dan dituliskan di dalam Daniel 1 ayat yang ke-21 dikatakan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ya, jadi sampai pemerintahan Kores tahun pertama, bahkan kalau kita lihat nanti ada juga bahwa Daniel itu, ya ini di dalam Daniel 6 ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores, orang Persia itu. Jadi Daniel juga ada di pemerintahan Kores, saudara. Nah, saya kira memang karena Daniel ini seorang yang saleh, orang benar, dan ada roh Allah yang dahsyat di dalam dirinya, sehingga Kores pun mengamati, dan pengaruh dari Daniel ini sangat kuat di dalam hormat dan takutnya Kores terhadap Allah Israel. Itu, saudaraku, saya kira yang mendorong akan Kores itu sampai dia memerintahkan, ya itu kan dikatakan ya, kita kembali ke Ezra ya saudara, tadi saya mohon maaf saya membuktikan bahwa ada pengaruh Daniel juga gitu ya pada hati Raja Kores ini. Saya ulangi, saudaraku, pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati
Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ya, ini kata 70 tahun itu saudara bisa lihat di dalam Yeremia 25 ayat 11. Ini kalau kita mau banding-bandingkan, itu kan firman dari Nabi Yeremia itu memang benar. Yeremia 25 ayatnya yang ke-11 saya bacakan saudaraku, dikatakan maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian setelah genap, maka di sanalah Tuhan akan mulai memulangkan akan umat Tuhan ke tanah perjanjian. Nah, ini penggenapannya di sini untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, kembali ke Esra 1 ayat 1 saudara. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Jadi dia menyadari bahwa Tuhan itu yang memberi dia kekuasaan itu. Allah semesta langit yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ini aneh nih saudara, Kores ini apakah sudah percaya pada Allahnya Daniel gitu ya, kita nggak ngerti, tapi inilah yang dikatakan. Siapakah di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Haleluya. Ya, kemudian ayat 4, dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dia bahkan mendorong akan rakyatnya, jadi rakyat orang-orang Persia, saudaraku, untuk ngasih sangu, kasih emas, perak, murah hatilah kepada orang-orang Yahudi ini pada waktu mereka mengadakan perjalanan pulang ke tanah mereka, ke negeri mereka. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, ya, karena kerajaan Yehuda itu terdiri dari Yehuda dan Benyamin serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Kita seringkali ribut soal Zionisme, saudaraku, yaitu kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah mereka. Ya, ini adalah Zionisme, saudaraku, karena Zion itu adalah nama lain dari Yerusalem. Jadi mereka kembali, itu sudah terjadi, dan yang memerintahkan, yang menggerakkan, yang justru memberi dekret itu adalah Raja Iran, saudaraku, Raja Persia. Jadi kalau sekarang ini terjadi peperangan antara Israel dan Iran, ya berarti kan ini aneh gitu. Dulu pernah mereka betul-betul menjadi sekutu, istilahnya menjadi pendukung. Setelah Iran ini Kores ini menguasai, maka orang-orang Yahudi yang ada di wilayah Babel itu suruh kembali, balik sana, pulang, dirikan rumahmu, bait Allah dirikan, aku diperintah oleh Tuhan. Itu Kores, saudaraku, raja yang sangat berkuasa. Ayat 6, dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak. Jadi mereka tuh kasih, murah hati, saudaraku, dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Nah, yang luar biasa, ayat 7, pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem, dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Jadi semuanya disuruh mengeluarkan. Kemudian Raja Persia itu, Kores, ayat 8, menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat,
bendahara raja yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar Yehuda. Daftarnya saudara bisa baca lebih lanjut, semuanya disuruh bawa ke Yerusalem, bangunlah rumah bagi Tuhanmu, dan ini perabot-perabotnya aku kembalikan. Itu adalah apa yang dikerjakan oleh Raja Koresh atau Cyrus, saudaraku. Makanya nggak heran sampai sekarang ini kalau orang Israel, orang Yahudi yang ngerti akan firman ini, kalau ada seorang tokoh manapun juga, bahkan dulu Donald Trump di pemerintahan yang pertama sampai digadang-gadang, inilah Cyrus, inilah Kores bagi kami, sahabat kami yang mendukung kami. Seperti itu, saudaraku. Tapi ini Persia, saudara. Ini Iran. Nah, sekarang kok justru perang lawan Iran? Itu kan aneh. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, apakah Israel dan Iran akan berdamai? Tafsir saya, saudaraku. Ini tafsir ya. Ini bisa keliru, tapi saudara coba renungkan. Ini terkait dengan pembangunan Bait Allah yang sekarang sudah tidak ada di Yerusalem. Dan mereka merindukan bahwa Bet Hamikdas itu harus dibangun kembali. Nanti akan datang tokoh yang disebut-sebut inilah Kores masa kini. Orang dari mana saya nggak tahu. Inilah Kores masa kini. Pertama, mereka bisa mengembalikan suasana yang damai antara Persia atau Iran dengan Israel. Membawa damai. Jadi, ini tafsiran saya, kalau sampai terjadi perdamaian, siapa yang berperan dalam perdamaian itu saudara dan saya amati. Kita akan amati. Dan kalau nanti ada suara-suara sebutan bahwa inilah Kores masa kini yang mendamaikan antara Persia atau Iran dengan Israel yang saat ini sedang sengit-sengitnya, maka orang itulah yang harus kita perhatikan. Apakah dia tokoh yang nanti akan bisa memulihkan bukan saja Israel, kemudian sekeliling Israel, Palestina, kemudian negara-negara Arab, dan tentunya Iran menjadi damai. Dia membawa damai, tokoh ini. Kemudian konflik-konflik agama juga diteduhkan, politik diteduhkan, damai, karena tokoh ini luar biasa, seperti Kores gitu ya. Kemudian ekonomi juga kembali dibangun setelah berantakan akibat perang. Tokoh itu siapa, saudara? Pasti dianggap inilah Mesias yang diurapi. Bukankah tadi kitab Nabi Yesaya katakan Kores yang kuurapi? Tanda kutip Kores, saudaraku. Ulang ya. Dalam Yesaya 45 tadi, ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan seterusnya. Kuurapi. Kata pengurapan itu kan Mesias, saudaraku. Bisa jadi orang tersebut dianggap sebagai Mesias, apalagi kalau dia juga seperti Kores, memerintahkan, mendukung akan pembangunan Bait Suci. Kalau itu terjadi, ya memang sudah dekat dengan akhir, saudara. Karena sebelum Tuhan datang akan muncul dulu manusia durhaka yang nantinya dia diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias, dan orang Yahudi tertipu karena ketika dia mentahbiskan Bait Suci, ya dalam 2 Tesalonika 2 itu dikatakan dia akan duduk di Bait Suci dan menyatakan diri, aku adalah Theos, aku adalah Allah. Nah, itu yang membuat mereka syok, kaget, dan Roh Kudus menjamah orang-orang Yahudi, dan itulah pertobatan bagi seluruh Israel.
mereka akan meratapi Dia yang pernah ditikamnya. Saudaraku, mungkinkah akan terjadi? Wait and see. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.